Pengisian kuesioner penjajahan survei industri mikro kecil 2022 tahunan. Kuesioner penjajahan PIMK 2022 tahunan disebut dengan daftar PIMK 22 S2. Daftar PIMK S2 ini dipergunakan untuk mencacah usaha perusahaan yang terpilih sampel. Daftar PIMK 22 S2 memuat daftar pertanyaan kondisi dan aktivitas usaha perusahaan IMK terpilih selama periode September 2021 sampai dengan Agustus 2022. Daftar PIMK 22 S2 terdiri dari 11 blok, yaitu dari blok 1 pengenalan tempat sampai dengan blok 11 keterangan pemberi jawaban dan petugas. Kita akan mulai pengisian blok 1 dan 2. Tuliskan kode KBLI 2 digit disalin dari VIMK 22 DS2 blok 5 kolom 8. Lingkari dan tuliskan kode klasifikasi industri disalin dari VIMK 22 DS2 blok 5 kolom 9. Tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan sesuai daftar VIMK 22 DS2 tahunan di blok 1 kolom 2 dan 3. Coret yang tidak perlu pada rincian 102 kolom 1 kabupaten kota dan 104 kolom 1 desa kelurahan. Tuliskan nomor blok sensus, nomor sluk blok sensus, nomor kode sampel disalin dari VIMK DS2 blok 1 kolom 3. Tuliskan nomor urut sampel disalin dari daftar VIMK 22 DS2 blok 5 kolom 1. Tulis nomor urut usaha perusahaan disalin dari daftar VIMK 22 DS2 blok 5 kolom 5. Tuliskan nama usaha perusahaan. Jika tidak memiliki nama usaha, maka tuliskan nama kegiatan usaha IMK dan tambahkan nama pemilik usaha tersebut. Contoh keset kain perca, Mina. Tuliskan alamat lengkap disalin dari daftar PIMK 22 DS2 blok 5 kolom 7. Tambahkan keterangan alamat lain yang diperlukan. Dusun, dukuh, jorong, banjar, RT, RW, gang, dan sejenisnya, dan kode pos. Tuliskan nomor telepon, handphone, faksimili, usaha perusahaan. Tuliskan alamat email dari usaha perusahaan. Isikan kondisi usaha perusahaan IMK saat penjajahan. Usaha perusahaan IMK dalam keadaan tidak aktif berproduksi saat periode penjajahan, maka langsung ke blok 10 catatan. Tuliskan kegiatan utama usaha perusahaan sejelas-jelasnya dengan memilih, menuliskan proses dan menyebutkan hasil produksi utama serta bahan baku utama yang digunakan, sehingga pengawas dapat dengan tepat mengisi kode KBLI 2020 5 digit pada 204B. Format umum penulisan kegiatan utama, membuat, memproduksi, merakit, coret yang tidak perlu atau isi sesuai proses yang dilakukan. Produksi utama, keset, bahan baku utama, kain perca. Pengawas menuliskan kode 5 digit sesuai daftar VIMK 22 DS2 blok 5 kolom 8. Kode KBLI 5 digit mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. Lingkari salah satu kode sifat usaha. Usaha musiman, usaha yang melakukan atau mengusahakan kegiatan produksi bergantung pada bahan baku yang dipengaruhi musim, hujan, kemarau, panen, yaitu industri gula putih dari tebu 10721, industri gula merah 10722, industri perajangan tembakau 12091. Isikan nama dan lingkari kode jenis kelamin pengusaha atau penanggung jawab usaha perusahaan IMK. Tuliskan umur dengan menggunakan konsep pembulatan ke bawah, ulang tahun terakhir. Lingkari salah satu kode jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pengusaha. Lingkari kode status izin usaha yang dimiliki usaha perusahaan IMK. Lingkari salah satu kode status badan hukum atau usaha IMK. Jika status badan hukum atau usaha berkode 1 sampai dengan 4, maka langsung ke rincian 208A jenis tempat usaha. Jika isian berkode 5 tidak berbadan hukum atau usaha, lanjut ke pertanyaan berikutnya 207C jenis pencatatan keuangan usaha yang dapat dipisahkan dari catatan keuangan rumah tangga.
Lingkari kode status jenis pencatatan keuangan usaha. Lingkari salah satu kode jenis tempat usaha. Jika jenis tempat usaha berkode 1 atau 2, lanjut ke pertanyaan berikutnya 208B, status kepemilikan tempat usaha. Jika jenis tempat usaha berkode 3 atau 4, langsung ke rincian 209, status kepemilikan peralatan produksi utama usaha perusahaan. Isikan tahun mulai berproduksi secara komersial. Bila usaha IMK berubah jenis kegiatan usahanya, KBLI 2 digit, maka tahun berproduksi secara komersial adalah pada tahun terakhir perubahan jenis usaha. Contoh usaha keset Percamina memproduksi keset KBLI 2 digit 32 sejak tahun 2017. Sebelumnya usaha tersebut hanya memproduksi taplak meja dengan nama usaha Taplak Tina KBLI 2 digit 13 sejak tahun 2010. Maka tahun mulai berproduksi adalah 2017. Lingkari kode status keanggotaan pada asosiasi dan koperasi. Jika berkode 1, ya, tuliskan semua nama asosiasi atau paguyuban atau koperasi pada titik-titik. Identifikasi lokasi keberadaan usaha IMK. Apakah berada pada lokasi di mana terdapat kumpulan usaha sejenis atau sentra industri? Jika berkode 1 atau ya, tuliskan nama sentra industrinya pada titik-titik. Lingkari kode 1 jika IMK ini merupakan sumber penghasilan utama rumah tangga. Selanjutnya kita beranjak ke blok 3, keterangan khusus. Lingkari kode 1357 jika usaha IMK melakukan satu atau beberapa pemanfaatan teknologi digital atau internet. Penggunaan internet yang dimaksud adalah yang digunakan untuk keperluan usaha perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi. Jika penjualan produk usaha perusahaan memanfaatkan teknologi digital atau internet, rincian 301A2 berkode 3, maka lanjut ke rincian 301B jenis platform. Jika pembelian bahan baku penolong usaha perusahaan memanfaatkan teknologi digital atau internet, rincian 301A3 berkode 5, maka lanjut ke rincian 301C jenis platform. Jika usaha perusahaan tidak memanfaatkan teknologi digital atau internet, rincian 301A terisi kode genap semua, maka dilanjutkan ke rincian 301D, alasan tidak memanfaatkan teknologi digital atau internet. Jika penjualan produk memanfaatkan teknologi digital atau internet, rincian 301A2 berkode 3, atau pembelian bahan baku penolong memanfaatkan teknologi digital atau internet, rincian 301A3 berkode 5, maka isikan nilai persentase nilai penjualan atau pembelian dengan metode online dari total penjualan atau pembelian. Lingkari kode kepemilikan sertifikat standar nasional atau internasional pada produk yang dihasilkan. Jika memiliki sertifikat standar nasional atau internasional, rincian 302-3 berkode 5, tuliskan nama sertifikat pada titik-titik. Lingkari kode status kepemilikan sertifikat merek atas hak paten atau hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual atau hak. Lingkari kode 1357, jika usaha perusahaan memanfaatkan satu atau beberapa inovasi. Jika bentuk inovasi adalah lainnya, rincian 304A4 berkode 7, tuliskan bentuk inovasinya pada titik-titik. Lingkari kode pihak yang mengembangkan inovasi jika usaha perusahaan memanfaatkan salah satu inovasi, jawaban status rincian 304A ada yang berkode ganjil ya. Jika usaha perusahaan tidak memanfaatkan inovasi sama sekali, semua jawaban rincian 304A berkode genap, lanjut ke rincian 305. Jika usaha perusahaan memanfaatkan bentuk inovasi lainnya, maka tuliskan pada titik-titik. Lingkari kode status sumber perolehan air yang digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan termasuk operasional.
Sumber penggunaan air yang dimaksud termasuk yang digunakan untuk proses produksi. Contoh, sumber air minum pada proses menjahit baju. Lingkari kode status kendala kesulitan yang dialami usaha perusahaan selama periode setahun yang lalu, September 2021 sampai dengan Agustus 2022. Jika usaha mengalami kendala atau kesulitan lainnya, rincian 306A8 berkode 7, tuliskan kendalanya pada titik-titik. Jika usaha mengalami kendala atau kesulitan bahan baku, rincian 306A berkode 1, maka lanjut ke rincian 306B, alasan utama kendala bahan baku. Lingkari salah satu kode alasan utama kendala bahan baku. Jika kode alasan utama adalah lainnya, rincian 306B berkode 4, tuliskan alasannya pada titik-titik. Lingkari kode status jenis kemitraan yang pernah dilakukan usaha IMK selama setahun yang lalu. Kemitraan adalah hubungan kerjasama dengan usaha perusahaan lain termasuk BUMN, BUMD yang saling menguntungkan, memperkuat, dan mendukung. Jika minimal ada satu jenis kemitraan yang pernah dilakukan usaha selama setahun yang lalu, maka dilanjutkan ke rincian 307B. Jika usaha sama sekali tidak pernah melakukan kemitraan selama setahun yang lalu, rincian 307A berkode genap, langsung ke rincian 309A, jenis pelayanan bantuan yang pernah diterima usaha perusahaan dari koperasi selama setahun yang lalu. Lingkari kode status badan lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun yang lalu. Jika badan lembaga yang pernah menjalin kemitraan selama setahun adalah lainnya, rincian 307B7 berisi kode 5, tuliskan nama badan lembaga pada titik-titik. Lingkari kode status model bentuk kemitraan yang dijalankan. Jika model bentuk kemitraan yang dijalankan adalah lainnya, rincian 307C7 berisi kode 5, tuliskan model atau bentuk kemitraan pada titik-titik. Lingkari kode status perjanjian formal dalam menjalin kemitraan. Lingkari kode 1 jika kemitraan yang dijalankan sudah saling menguntungkan. Lingkari kode status jenis pelayanan bantuan yang pernah diterima usaha dari koperasi selama setahun yang lalu. Suatu usaha perusahaan dapat memperoleh pelayanan dari koperasi walaupun bukan anggota koperasi. Jika usaha perusahaan pernah menerima jenis pelayanan bantuan lainnya dari koperasi, rincian 309A6 berkode 3, tuliskan jenis pelayanan bantuan pada titik-titik. Jika pernah menerima semua jenis pelayanan bantuan dari koperasi atau berkode 1357 ya, maka langsung ke rincian 310. Badan, lembaga, selain koperasi yang pernah memberikan pelayanan dan bantuan. Jika usaha tidak pernah menerima jenis pelayanan bantuan dari koperasi, rincian 309A berkode genap atau tidak, maka lanjut ke pertanyaan 309B. Lingkari kode alasan utama usaha perusahaan tidak pernah menerima pelayanan bantuan dari koperasi. Jika alasan utama perusahaan tidak pernah menerima pelayanan bantuan dari koperasi adalah lainnya, rincian 309B berkode 6, tuliskan alasan utama pada titik-titik. Lingkari status kode badan lembaga selain koperasi yang pernah memberi pelayanan bantuan. Jika pernah ada badan lembaga selain koperasi yang pernah memberi pelayanan bantuan berkode 1357, tuliskan nama badan lembaga pada titik-titik. Lingkari kode status bimbingan, pelatihan, penyuluhan yang pernah diikuti selama setahun yang lalu. Jika pernah mengikuti bimbingan, pelatihan, penyuluhan selama setahun yang lalu, salah satu kode isian rincian 311A berkode 1357, maka lingkari kode penyelenggara bimbingan, pelatihan, penyuluhan pada rincian 311B. Jika tidak pernah mengikuti bimbingan pelatihan penyuluhan selama setahun yang lalu,
semua isian rincian 311A berkode 2468, maka langsung ke rincian 401. Mari kita lanjutkan pengisian blok 4. Isikan banyaknya A. Pekerja termasuk pengusaha, B. Hari kerja per bulan, C. Rata-rata jam kerja per hari untuk kegiatan September 2021 sampai Agustus 2022 pada masing-masing kolom 3 hingga kolom 14. Isikan banyaknya pekerja dibayar dan tidak dibayar, termasuk pengusaha menurut jenis kelamin dan klasifikasi pekerja selama Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Isikan banyaknya pekerja termasuk pengusaha menurut jenis kelamin dan jenis pekerjaan selama Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Isikan banyaknya pekerja termasuk pengusaha menurut jenis kelamin dan kelompok umur selama Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Isikan banyaknya pekerja termasuk pengusaha menurut jenis kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan selama Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Jika pekerja dibayar rincian 402A1 kolom 4 terisi, maka nilai balas jasa pada rincian 403 kolom 4 harus ada isian. Isikan nilai balas jasa dalam rupiah yang dibayarkan usaha IMK untuk seluruh pekerjanya termasuk pengusaha menurut jenis kelamin yang meliputi upah gaji, iuran pensiunan dan asuransi, lainnya, tunjangan, lembur, hadiah, bonus, selama Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Isikan nilai balas jasa pekerja laki-laki. Isikan nilai balas jasa pekerja perempuan. Isikan penjumlahan nilai balas jasa pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Berikut pengisian blok 5, produksi dan pendapatan usaha perusahaan. Isikan nilai produksi bukan jasa maklun yang dihasilkan usaha. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan pada kolom 1, penulisan jenis barang dimulai dari jenis barang yang mempunyai nilai produksi tertinggi. Isikan kode KBLI 5 digit setiap jenis barang yang dihasilkan. Kode KBLI yang digunakan adalah KBLI tahun 2020 pada kolom 2. Isikan satuan standar yang umum dipakai sesuai jenis barang yang dihasilkan pada kolom 3. Contoh meter kubik, ton, kilogram, unit, buah. Isikan jumlah jenis barang yang dihasilkan sesuai satuan standar pada kolom 4. Isikan harga satuan dari jenis barang yang diproduksi atau dihasilkan pada kolom 5. Isikan nilai dalam rupiah dari jenis barang yang diproduksi atau dihasilkan pada kolom 6. Isikan nilai penjumlahan rincian 501A sampai dengan 501E pada 501F kolom 6. Isikan nilai pendapatan dari jasa industri maklun pada kolom 6. Jika terdapat pendapatan lainnya yang berhubungan dengan usaha, maka isikan pada titik-titik. Tuliskan nilai jumlah rincian pada 503. Tuliskan isian penjumlahan nilai rincian 501F, 502, dan 503. Selanjutnya pengisian blok 6, biaya pengeluaran usaha perusahaan. Isikan biaya pengeluaran produksi selama bulan Agustus 2022 atau bulan terakhir produksi usaha IMK musiman. Isikan jenis bahan baku penolong. Jika bahan baku penolong sudah ada di rincian 601A sampai 601O, maka lanjutkan pengisian pada kolom selanjutnya. Jika isian tidak ada
maka tuliskan jenis bahan baku penolong pada rincian 601P sampai 601T. Isian diurutkan dari nilai dalam rupiah yang terbesar. Jika bahan baku dan penolong yang digunakan lebih dari 5 jenis, maka nilai bahan baku dalam rupiah digabungkan diisikan pada rincian 601U lainnya. Tuliskan kode asal perolehan bahan baku penolong yang digunakan. Satu jenis bahan baku bisa didapatkan dari beberapa asal perolehan. Isikan satuan standar yang umum dipakai untuk rincian 601P sampai 601T. Contoh meter kubik, ton, kilogram, unit, buah. Tuliskan banyaknya bahan baku penolong yang digunakan. Tuliskan nilai bahan baku penolong. Untuk jasa industri atau maklun, maka jenis bahan baku dan penolong asal perolehan satuan standar serta banyaknya bahan baku dan penolong yang berasal dari pihak lain tetap diisikan, sedangkan nilai di kolom 6 boleh kosong. Isikan jumlah nilai rupiah dari rincian A sampai dengan rincian U pada kolom 6 rincian V. Seluruh isian merupakan pengeluaran pada bulan Agustus 2022 atau pada bulan terakhir produksi untuk usaha musiman. Khusus pengeluaran yang dilakukan sekaligus untuk setahun seperti sewa bangunan usaha, pajak kendaraan, dan lain-lain, maka nilai untuk bulan Agustus 2022 adalah pengeluaran 1 tahun dibagi banyaknya bulan produksi selama setahun. Isikan banyaknya kolom 5 serta nilai pada kolom 6 bahan bakar dan pelumas yang dipakai atau digunakan dalam proses produksi. Isikan jumlah nilai bahan bakar dan pelumas rincian 602A1 hingga rincian 602A8 pada rincian 602A kolom 6. Isikan banyaknya dalam KWH dan nilai pemakaian listrik dalam rupiah yang digunakan dalam proses produksi. Isikan banyaknya dalam liter dan nilai pemakaian air dalam rupiah yang digunakan dalam proses produksi yang bukan sebagai bahan baku. Contoh air minum. Isikan nilai seluruh pengeluaran angkutan, pengiriman, dan pos dalam rupiah yang digunakan dalam proses produksi. Isikan nilai pemakaian telepon, internet, komunikasi lainnya dalam rupiah yang dikaitkan dengan proses produksi. Isikan nilai pemakaian alat tulis dan keperluan kantor dalam rupiah yang terkait dengan proses produksi. Isikan nilai sewa bangunan dalam rupiah untuk usaha. Isikan nilai seluruh sewa kendaraan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan barang modal lainnya dalam rupiah yang terkait dengan proses produksi. Isikan nilai pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal termasuk penggantian suku cadang dalam rupiah yang terkait dengan proses produksi. Pengeluaran sewa dan pemeliharaan barang modal selama setahun dibagi dengan banyaknya bulan produksi. Isikan nilai seluruh pajak langsung dan retribusi dalam rupiah yang dikeluarkan, contoh PPh, PPN, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak impor. Isikan nilai pajak lainnya dalam rupiah yang dikeluarkan. Contoh pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak kendaraan untuk usaha, dan lain-lain. Pengeluaran pajak dan retribusi selama setahun dibagi dengan banyaknya bulan berproduksi. Isikan nilai penggunaan kemasan, bahan pembungkus, dan pengepakan. Isikan nilai jasa industri yang dikerjakan pihak lain. Isikan nilai pengeluaran lainnya. Isikan jumlah nilai pengeluaran dari rincian 602A sampai 602O pada rincian 602P kolom 6 jumlah. Tuliskan nilai pengeluaran non-operasional pada kolom 6. Isikan jumlah rincian 603 pengeluaran non-operasional pada kolom 6. Blok berikutnya adalah blok 7, neraca dan modal usaha perusahaan. Isikan nilai uang tunai, simpanan,
surat berharga dan piutang usaha per 31 Agustus tahun 2022 pada kolom 2. Isikan nilai persediaan bahan baku penolong barang setengah jadi per 31 Agustus 2022 pada kolom 2, per 31 Desember 2021 pada kolom 5. Isikan nilai tanah bangunan gedung tempat tinggal hanya untuk IMK di bangunan campuran, mesin dan perlengkapan termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat transportasi dan produk kekayaan intelektual atau R&D, hak paten, software komputer, per 31 Agustus 2022 pada kolom 2, per 31 Desember 2021 pada kolom 5. Pembelian atau penambahan dan pembuatan atau perbaikan besar selama 2021, kolom 3. Penjualan atau pengurangan barang modal selama 2021. Untuk IMK yang tidak memiliki ruangan khusus, contoh penjahit di ruang tamu keluarga, maka bangunannya tidak dinilai sebagai bangunan usaha tetapi dicatat di rincian 701E. Jika memiliki ruangan khusus di bangunan tempat tinggal, maka diproporsikan nilainya dan dicatat pada rincian 701D dan 701E. Untuk alat atau kendaraan IMK yang juga digunakan untuk kegiatan rumah tangga, dinilaikan full sebagai aset IMK jika penggunaannya dominan untuk IMK atau tidak diproporsikan. Isikan hasil penjumlahan rincian 701A sampai dengan 701H pada rincian 701I kolom 2 sampai dengan kolom 5. Isikan nilai hutang usaha per 31 Agustus 2022 dalam rupiah. Isikan komposisi permodalan per 31 Agustus 2021. Isikan komposisi permodalan per 31 Agustus 2022. Jika mulai beroperasi setelah 31 Agustus 2021, isikan komposisi permodalan pada saat mulai beroperasi. Lingkari kode alasan utama tidak meminjam dari bank pada rincian 704 jika rincian 703B Lingkari kategori persentase nilai agunan dari awal pinjaman apabila salah satu rincian 703B pinjaman bank bukan program pemerintah terisi. Apabila usaha memiliki dua pinjaman yang memiliki nilai agunan yang berbeda, maka persentasekan total pinjaman terhadap total nilai agunan. Isikan besarnya pinjaman bank. Pengisian selanjutnya blok 8 dan 9. Rincian 801 kolom 1 pendapatan disalin dari blok 5 rincian 504 kolom 6. Rincian 802 kolom 2 biaya pengeluaran merupakan penjumlahan dari blok 4 rincian 403D kolom 4 ditambah blok 6 rincian 601V kolom 6 ditambah rincian 602P kolom 6 dan ditambah rincian 603F kolom 6. Isian 803 selisih merupakan pengurangan rincian 801 kolom 1 dikurangi rincian 802 kolom 2. Jika isian selisih pada kolom 3 bernilai negatif, periksa kembali isiannya atau lakukan kunjungan ulang. Jika masih negatif, beri keterangan di blok catatan. Isikan besarnya persentase asal pembelian atau perolehan bahan baku menurut kategori wilayah. Jika bahan baku utama dibeli atau diperoleh dari luar provinsi, rincian 901C ada isian, tuliskan nama provinsi pada titik-titik. Isikan besar persentase nilai penjualan produk yang dihasilkan menurut jenis sasaran penjualan. Isikan besar persentase alokasi pemasaran menurut kategori wilayah. Jika pemasaran hingga keluar provinsi, rincian 903C ada isian, tuliskan nama provinsi pada titik-titik.
Isikan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan usaha perusahaan IMK pada September 2021 sampai Agustus 2022. Jika 904A6 terisi kode 3, sebutkan dampak pandemi lainnya pada titik-titik. Jika usaha merasakan salah satu dampak pandemi COVID-19, isikan strategi usaha atau perusahaan menghadapi dampak pandemi. Isikan strategi usaha perusahaan menghadapi dampak pandemi COVID-19. Jika strategi usaha berganti jenis produk, rincian 904B5 terisi kode 1, tuliskan jenis produknya pada titik-titik. Jika rincian 904B6 terisi kode 3, tuliskan jenis lapangan usahanya pada titik-titik. Pengisian berikutnya, blok 9 sampai 11. Catat informasi dari responden, pencacah dan pemeriksa untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan daftar isian dan bermanfaat dalam pengolahan. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Tuliskan keterangan pemberi jawaban terkait nama, jabatan, nomor telepon, tanggal wawancara, hingga tanda tangan stempel usaha perusahaan. Tuliskan keterangan pengawas terkait nama, nomor telepon, tanggal pengawasan, hingga tanda tangan. Tuliskan keterangan pencacah terkait nama, nomor telepon, tanggal wawancara, hingga tanda tangan. Cacahan survei IMK 2022 tahunan dilaksanakan 1 sampai dengan 23 September 2022. Selamat berkarya untuk mewujudkan statistik terpercaya untuk Indonesia Maju.